Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi bersama kami di channel Pencari Jalan Pulang. Kebetulan saya didatangi saudara ruhani saya, teman saya. Akhirnya kita berbincang-bincang dan kita tidak akan lewatkan momen-momen penting sehingga kami akan merekam diskusi malam ini. Di mana judul diskusi malam ini yang akan kita bahas adalah tak mungkin engkau bisa membersihkan jiwamu. Saya ulangi lagi bahwa tak mungkin engkau membersihkan jiwamu. Jadi pada intinya pembersihan jiwa atau tazkiyatun nafs itu tidak bisa engkau lakukan sendiri. Itu murni, mutlak harus ada faktor Tuhan yang membersihkan jiwamu. Tuh, ya. Sehingga kamu yang dengan akal kamu melakukan pembersihan jiwa, katakanlah dengan wirid zikir Allah 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 di masjid, gitu kan. Tanpa engkau tahu metodologinya, cara menyambungkannya zikirmu kepada Allah melalui channel wasilahnya, itu tidak akan pernah bisa sampai karena engkau tidak tahu alamat akan Tuhan Allah itu, alamat akan nama Allah itu engkau tidak tahu. Berbeda dengan orang yang telah melalui metodologi zikirnya, yang telah melalui metodologi tazkiyatun nafs, yang dimana orang tersebut awalnya dibaiat, disucikan jiwanya, dibersihkan jiwanya. Kalau kiasnya Nabi Muhammad kecil dibelah dadanya, disucikan jiwanya oleh malaikat Jibril. Ditanamkanlah nur iman dan nur kitab sebagaimana dalam Asyura 52. Jadi kita harus dibaiat terlebih dahulu. Karena pada saat kita dibaiat oleh orang yang telah memiliki sambungan akan Allah, yang memiliki kaitan dengan wasilah, sehingga engkau akan tahu channel dan frekuensimu, channel dan frekuensi pada saat engkau melaksanakan zikir itu dikirim ke alamat mana, sehingga kita tahu pada saat melaksanakan katakan ritual zikir itu, di samping kita mengucap, kita juga mengingat, gitu. Mengingat frekuensi, channel frekuensi akan Tuhan itu, sehingga zikir kita itu sampai, sehingga apabila kita berisi akan berbalaslah zikir yang kita panjatkan tersebut. Nah, makanya seperti yang video yang saya jelaskan kemarin, tak mungkin kita menyederhanakan tazkiyatun nafs, tak mungkin kita menyederhanakan tasawuf. Itu tidak bisa disederhanakan. Bisa disederhanakan bagi orang yang telah melalui metodologinya. Tuh. Sehingga dia bisa melaksanakan wirid tanpa butuh ruang dan waktu, tanpa terikat oleh ruang dan waktu, karena dia sudah melalui fase-fasenya, metodologinya. Makanya apabila kita beradaptasi di dalam ilmu tarekat ini, pertama-tama yang diajarkan adalah apa? Zikir sendiri, zikir jamaah, suluk atau tapa brata atau kholwat, gitu. Nanti akan berbuah dari setiap fase-fase pelatihan di situ, gitu. Yang sampai lama kelamaan kita akan mengetahui intisarinya, gitu. Mungkin ada tambahan dari Bang Taufik, silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini saya bisa berbagi pengalaman lagi, sharing di channel para pencari jalan pulang. Mengenai judul yang tadi, tak mungkin kau mensucikan jiwamu dengan kemampuan sendiri atau dengan berakal. Sangat betul, karena yang namanya itu kan berarti pencucian dari dosa. Terjadinya dosa itu karena ada dimensi lain yang mempengaruhi kita
sehingga terjadilah sebuah dosa itu. Dimensi yang menjadikan sebuah dosa itu, kalau misalkan kita mau membersihkannya, otomatis potensinya itu harus lebih besar daripada istilahnya gini. Yang membersihkan harus lebih tinggi daripada yang dibersihkan. Gitu. Betul. Ibarat kita sakit, potensi obat atau penyembuhnya itu harus lebih tinggi ketimbang dari penyakitnya, baru itu akan sembuh. Mengenai itu ada erat kaitannya itu dengan frekuensi, gelombang, dan potensi. Itu sangat erat. Frekuensinya apa? Yang namanya dosa itu, manusia nggak akan bisa membersihkan dosanya dengan sendiri dengan zikir. Misalkan ada seorang penceramah atau apa yang memberikan ngasih tahu, ini amalkan zikir ini untuk mensucikan dosa. Nggak bisa, hanya sebatas ucapan, tapi nggak ada potensinya, nggak ada gelombangnya, tidak tahu gelombangnya, nggak akan bisa. Harus tahu dulu potensi harus tahu dulu frekuensinya. Frekuensinya itu kalau supaya kita on the target, tahu alamatnya. Jangan sampai misalkan kita sakit sakit perut, dikasih obat sakit kepala, nggak nyambung. Nah, frekuensinya itu harus jelas. Makanya yang bisa mensucikan dosa atau begitu hanyalah Tuhan sendiri. Nah, mensucikan jiwa kita ya. Mensucikan jiwa itu harus Tuhan sendiri, karena harus ada potensi yang lebih tinggi daripada itu. Nah, frekuensinya itu frekuensi untuk kita bisa membersihkan jiwa atau membersihkan dosa itu di mana alamatnya, siapa atau bagaimana. Otomatis kita harus tahu frekuensinya. Kalau misalkan sudah tahu frekuensinya, berarti kita akan tahu gelombangnya. Nah, setelah kita dua itu sudah dapat, maka akan timbul potensi penyembuhannya. Nah, potensi itu yang akan membersihkan jiwanya itu. Seperti yang Bang Teja tadi katakan, untuk mendapatkan frekuensinya itu kita harus dibayat dulu. Bayatnya untuk apa? Kita akan dikasih tahu alamat channelnya, alamat frekuensinya, supaya kita tidak keliru. Supaya kita tidak keliru mengirimkannya. Jadi pada saat ketika kita udah tahu alamatnya, kan kita udah jelas tuh alamatnya, alamat tembakannya itu sudah on the target gitu. Tinggal kita melatih disiplinnya, terus dilatih dengan zikir itu. Nah, kan akan timbul, kita akan tahu, oh ini gelombang, akan timbul rasa gelombangnya itu kita akan dapat. Nah, setelah kita tahu gelombangnya, akan timbul potensi buat penyembuhannya. Nah, itu yang membersihkan jiwanya itu. Tidak semudah yang dia kan hanya tidak cukup berbuat baik, enggak, itu cuma kausalitas. Kalau kita berbuat baik, ya biasanya akan baik. Beda jurusan. Itu kausalitas sebab akibat yang di dunia ini, sebab akibat dari timbulnya dosa itu, dimensinya lebih tinggi. Gitu Bang Teja. Jadi gini, bayat itu adalah proses kita dibersihkan jiwa dan diaktifasi lah ibaratnya, diaktifasi diri kita itu sehingga bisa menjangkau dimensi kodim, diaktifasi ruhani kita sehingga kita punya akses untuk jiwa kita itu kenal kepada ruhani kita. Karena dengan mengenali diri kita, maka sama saja kita mengenal Tuhan kita, karena ruhani kita itu adalah bagian daripada Tuhan itu sendiri. Betul. Nah, untuk mengenal diri kita sendiri itu akan banyak sekali
fase-fase yang harus dilewati. Nah, adalah kumpulan metode yang dipatenkan dan diwariskan kepada ahli-ahli tarekat. Nah, dalam metode-metode itu ada praktek-praktek zikir, di mana pada saat zikir kita sebelum baiat dan setelah baiat berbeda. Zikir setelah kita baiat, kita akan dikasih channel dan frekuensinya. Bagaimana menyamakan frekuensi kita dengan frekuensi Rasul. Apabila dada kita sudah satu frekuensi dengan Rasul, maka akan ada resonansi, gelombang, getaran dari Tuhan yang qadim, yang tak bernama itu, Allah yang tak bernama itu. Karena Rasul dengan Allah itu berkekalan. Setelah kita bisa nyambung dan kita berzikir, apabila zikir kita berbalas, itu adalah rezekinya. Nah, sampai kepada fase itu bukanlah hal yang mudah. Itu semua atas ridhonya. Dan ridhonya akan turun apabila kita menjolok. Jadi kembali lagi, bagi orang yang telah baiat bukan menjadi jaminan. Dia akan paham. Dia akan tahu. Apabila dia tidak menjolok ridhonya, ya dia gak akan ngerti-ngerti, gak akan paham-paham. Makanya ada yang merangkak, berjalan, berlari, bahkan berlari secepat kilat. Itu kembali lagi kepada jolokan dianya masing-masing. Gitu. Jadi tetap kehendak Tuhan itu akan turun apabila kita menjolok kehendaknya. Nah, berkaitan dengan jiwa kita itu memiliki tingkatan level jiwa. Ada jiwa yang kelas, sampai dikiaskan dalam Islam itu ada jiwa yang amarah, terus lawamah, terus apalagi tuh sampai ke mutmainah, mardiyah, radiyah, kamilah gitu kan. Itu dikikis terus si jiwa kita itu. Sampai jiwa kita itu minimal di level mutmainah gitu. Nah, disitulah kita sudah menjadi jiwa yang tenang. Makanya dalam Al-Quran, wahai jiwa, ya ayyuhatun nafsul mutmainah, wahai jiwa-jiwa yang tenang gitu. Kita sudah mencapai tingkatan itu, akan ada level lagi gitu. Nah, itu minimal itulah, betul. Nah itulah proses-proses tazkiyatun nafs gitu. Gak bisa dengan serta-merta kita hanya tahu dari YouTube terus kita wirid di masjid itikaf, kita mau wiridkan tanpa kita tahu channel dan frekuensi dikirim ke mana alamat wirid kita tersebut, itu gak akan sampai. Kenapa saya bisa sampai ngomong kayak gitu? Ya kayaknya saya pernah mengalami di posisi seperti itu gitu. Dan tahu rasanya sampai gak sampai gitu. Contoh kayak gini, sholat. Kita tahu sholat yang gak husu dengan yang husu. Bagaimana kita tahu sholat yang gak husu? Karena kita tahu sholat yang husunya. Dan saya rasa orang-orang pada umumnya juga menyadari bahwa sholatnya gak husu. Contohnya, pada saat sholat dia mengingat dunia ini, gitu. Misalkan hutangnya, atau kebutuhannya, atau mertuanya, atau anak istrinya pada saat sholat, atau keinginannya. Makanya kata Imam Ghazali, apa yang kau lihat dalam sholatmu, itulah Tuhanmu. Nah, berbeda pada saat dalam saya mau mendalami dalam ilmu tarekat, kita punya titik center. Kita punya alamat di situ. Sampai kita tahu vibrasi yang datang gitu. Dari resonansinya itu sampai bergetar kepada kita. Nah, itu yang patut dibuktikan. Makanya sering saya sampaikan bahwa kita ngomong di sini semuanya omong kosong. Satu-satunya cara harus dengan membuktikan. Dan setelah teman-teman sampai baiat di dalam tarekat sekolah ini, teman-teman wajib melaksanakan rukun syaratnya, syarat dan ketentuannya. Teman-teman gak bisa klaim surga kalau rukun dan syaratnya tidak dipenuhi, syarat dan ketentuan garansi gak dipenuhi. Teman-teman gak bisa mengklaim ponsel ini garansinya kalau teman-teman melanggar bahwa ponsel ini dimasukkan ke dalam air, sehingga ini gak bisa diklaim garansinya. Makanya ada rukun syaratnya yang harus dijalankan. Saya buka bahwa rukun syaratnya wirid sendiri, wirid jamaah, suluk, dan bakti. Kewajiban yang pertama baiat hanya wirid sendiri.
Wirid sendiri itu dijalankan saja. Nanti setelah itu dijalankan akan berbuah kepada wirid jamaah. Wirid berjamaah dijalankan, akan terasa nikmatnya, naiklah ke suluk. Walaupun secara akal gak enak suluk ya, wirid berhari-hari gitu. Cuman ya karena kita sudah merasakan nikmati wirid berjamaah, akhirnya di waktu suluk pun kita dikehendaki untuk bisa mendapatkan nikmat dari suluk itu. Ada tambahan Bang Topik? Ya makanya Nabi Muhammad ada di sebuah hadis atau sebuah ajaran, saya nggak kurang hafal itu, cuman kurang lebih bunyinya itu Nabi Muhammad sholat sampai kakinya bengkak. Kalau misalkan sholatnya bergerak, yang yang tidak ruku sujud, kalau terus-terusan seperti itu malah melancarkan persendian, malah menjadi sehat. Tapi ini Nabi Muhammad sholatnya sampai bengkak. Berarti Nabi Muhammad sholatnya itu sholat statis, sholatnya diam. Berarti itu dalam keadaan zikir. Nah, Nabi Muhammad aja ketika dalam proses pembersihan jiwanya, kakinya juga sampai bengkak karena impact dari, kalau dari segi jahiriyahnya mungkin karena banyak diam, tapi kalau secara ruhaniyahnya itu sedang melalui proses pembersihan sampai kakinya bengkak. Itu gambaran atau si impact dari zikirnya itu tersendiri, sehingga kakinya sampai bengkak. Tapi yang saya alami memang saya juga sama kayak gitu ketika waktu waktu menjalankan itu sakit badan, kesemutan segala macam. Tapi setelah lama kelamaan rasa sakit itu hilang, tergantikan dengan rasa yang Nikmatnya nikmat. ya. Sampai gak Rasa sadar tenang, ini gak kok sadar. udah berapa jam wirid Berapa tapi jam, gak iya. terasa gitu ya. Awal-awal pertama zikir masih ini udah berapa ya, udah masih ke sana itu. Masih fokus ke hitungan. Lama kelamaan ya udah biarin, fokus aja. Naik lagi setelah hitungan lewat, kok ini ada rasa nikmat gitu. ada rasa enak yang sulit untuk dijelaskannya. Ini kalau misalkan ada bagi para pelaku akan paham mengenai posisi kondisi pada waktu yang saya ceritakan ini. Enaknya itu luar biasa sampai meneteskan air mata, dan ketika meneteskan air mata itu bukan karena sedih, bukan kenapa, saya juga nggak tahu. Gak tahu ya. Nggak tahu, serius nggak tahu, karena saking nikmatnya. Tapi bukan hanya saya saja, ternyata semuanya juga sama ketika melaksanakan wirid sendiri itu Bang Teja. Berarti Jadi nikmatnya gak bisa dideskripsikan ya. nggak bisa dideskripsikan. Nah, setelah kita ada impact dari itunya, meneteskan air mata ketika berzikir itu. Nah, kalau mungkin terjemahan dari saya, itu potensinya sudah mulai keluar. Potensinya sudah mulai keluar. Mungkin kalau secara ini dosanya sudah sedikit-sedikit dihapus. Karena ini dosa saya berarti saya juga yang harus membersihkan dengan dibarengi potensi itu. Harus ada potensi yang mendampinginya. Karena dimensi dosa itu tinggi juga, otomatis obatnya juga harus lebih tinggi daripada dosa itu sendiri. Itu Bang Teja. Nah, berbicara dari pengalaman wirid ya. Saya tuh dulu sampai pas begitu beras wirid itu sampai gak bisa jalan. Betul. Sampai Semutan. merangkak gitu kan habis itu. Tapi lama kelamaan gitu. Yang semula kita sadar waktu, sadar hitungan, kita sampai berjam-jam pun tidak terasa gitu. Karena kita terfokus di dunia metafisika itu gitu. Di dimensi kesadarannya yang lebih tinggi gitu. Nah itu kan memang susah juga ya buat dipahami secara nalar gitu. Tapi itu terbukti gitu. Dan kita juga akan terbebas dari permasalahan dunia ini. Dari pikiran, minimalnya pikiran terkait masalah di dunia ini, kita akan terbebas. Begitu kita beres selesai, mulai masuk lagi gelombang-gelombang masalah dunia ini. Makanya pengen lari lagi wirid.
ternyata disitulah jalan keluar kita. Dan tanpa kita sadari masalah kita, urusan kita itu diselesaikan. Lama-kelamaan kita ketagihan untuk naik wirid yang lebih tinggi lagi, yaitu wirid berjamaah. Makanya kata Imam Ghazali bahwa zikir berjamaah itu seperti memecah batu bersama-sama. Akan lebih gampang. Karena lebih gampang. Potensinya lebih banyak, bantuan potensinya. Karena saling menginduksi dengan sesama jemaah. Nah, nanti kita akan merasakan di wirid berjamaah itu kenikmatan yang lebih besar daripada wirid sendiri itu. Sampai ada keinginan yang bukan dari diri kita itu, bukan dari akal kita, yang nggak bisa kita jelaskan untuk naik ke suluk. Nah, disitulah mulai panggilan dari Tuhan supaya kita suluk. Nah, setelah suluk sampai berizki berbuah gitu kan, ternyata bukan itu semua isinya. Bagaimana kita supaya membuktikan cinta kita akan Tuhan. Apabila kita cinta, Tuhan akan lebih cinta. Nah, disitulah akan terjadi fase-fase perjalanan spiritual setiap para salik lah. Gitu. Iya, ada ini Bang Teja, ada sebuah hadis atau apa ya, saya mengenai ayat-ayat saya kurang paham itu hadis atau Qurannya. Cuman kurang lebih tapi ngalamin ya. Belum sempurna iman seseorang jika belum mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, berarti intinya di situ mencintai Allah dan Rasulnya. Ketika kita sudah dicintai oleh Allah dan Rasulnya, berarti segala potensinya akan mengalir terhadap kita. Nah, maksudnya apa saya bilang kayak gitu? Karena iman kita itu harus disempurnakan. Disempurnakan itu kan itu kalau kita sudah mencintai Allah dan Rasulnya. Kita nggak mungkin bisa mencintai Allah langsung yang di Maliki Yaumiddin, nggak mungkin, mustahil itu. Nah, mencintainya apa? Dengan Rasul, itu dengan utusannya yang ada di dunia. Nah, itu kuncinya di situ. Nah, jadi itu mengenai itu Bang Teja. Cuman ini ada yang saya kelewat. Ada juga saya pernah sharing dengan teman-teman yang bukan yang nggak masuk tarekat lah, ataupun dengan tarekat lain. Mereka juga sama mengalaminya kayak gitu dengan wirid sendiri sampai nangis gitu kayak gitu, meneteskan air mata. Cuman saya koreksi lagi lebih dalam lagi, saya tanya lagi ke orangnya, bilang apa alasannya buat berzikir. Dia lebih ke permasalahan dunia, entahlah masalah rumah tangga, finansial atau apa. Oh, berarti ada alasan ketika melaksanakan zikirnya itu bukan mengharap ridho dan rahmatnya, berarti masih ada keinginan melaksanakan zikirnya itu karena ada harap. Nah, kita yang di sini itu bukan mengharapkan atau memiliki keinginan, tapi murni hanya mengharapkan ridho dan rahmatnya. Kalau ridho dan rahmatnya sudah turun, otomatis itu udah include semuanya. Artinya apa? Dosanya dihapus, bahagianya dapat, rezekinya dapat, segalanya dapat. Karena yang namanya rahmat itu disimpulkan atau dikumpulkan, dirangkum sehingga menjadi rahmat. Saking maha baiknya Tuhan itu. Cukup kau hanya mengharapkan rahmatku. Jangan dispesifikan. Ketika rahmatnya sudah turun, dosanya juga terhapus, rezekinya ngalir, atau kebahagiaan rumah tangga yang datang kalau kita berharapnya terhadap rahmat. Nah, yang jadi bukan dilema ya, perbedaannya lah. Saya juga pernah ngalamin ketika saya ingin sholat itu sebelum masuk tarekat, ini sholat sampai nangis, zikir sampai mengeluarkan air mata. Tapi setelah dipikir-pikir itu cuma harapan dan keinginan saya saja yang ingin terbebas dari permasalahan dunia, karena melaksanakan zikirnya itu dengan dengan keinginan untuk pribadinya, keinginan untuk saya sendiri, bukan untuk mengharap ridho dan rahmatnya Tuhan. Nah, itu mungkin Bang Teja ininya. Oke. Buat yang belajar gitu ya kita juga sama-sama belajar. Buat yang belajar di fase awal, wajar saja
bahwa semuanya berangkat dari masalah dulu. Karena kita gak tahu barangnya rahmat itu apa. Setelah kita tahu barangnya rahmat, pasti kita akan ketagihan akan rahmat tersebut. Gitu. Tapi kita akan sadar juga bahwa ternyata permasalahan itu adalah kasih sayang. Karena dengan permasalahan kita akan ditempa sampai kita tahu buahnya dari kasih sayang itu. Nah, sampai kita tahu masalah itu dan kebahagiaan itu semuanya adalah bagian dari skenario Tuhan supaya kita menyadari akan rahmatnya itu. Mungkin itu ya yang bisa kita sampaikan. Barangkali ada tambahan Bang Topik. Oh iya, ada sedikit cerita, tapi nggak bisa bikin nama nih. Intinya apa ya? Saya itu kemarin lah, mungkin habis berantem sama anggota keluarga saya yang sudah masuk tarekat juga. Dia mungkin karena saya sering kebanyakannya di luar atau jarang ke rumah, sehingga mungkin perhatian dari saya pribadi mungkin jadi kurang. Mungkin saya jadi cuek, jadi ke keluarga atau apa ya. Terus dia mengharapkan, mengadu lah istilahnya, mengadu ke saya. Kenapa sikapnya jadi berubah kayak gini, jadi berubah. Saya bilang saya nggak merasa berubah. Justru saya sayang keluarga, makanya saya kerja, saya nyampe banting tulang, nyampe malam, kerja pagi, pulang malam. Itu karena saya perhatian keluarga. Tapi yang paling utama saya bukan karena itu. Saya hanya mengharapkan ridhonya Tuhan bekerja itu. Nggak ada dalam pikiran saya misalkan untuk mengesampingkan urusan keluarga, tidak. Nah, terus kenapa saya kayak gini? Cuman tiba-tiba saya mendapatkan ilham atau ilafat atau apalah, saya kurang paham mengenai itu. Nah itu saya bilang, yang harus diperbaiki itu hubungan kamu dengan Tuhan, bukan dengan saya. Jangan mengharapkan terhadap saya. Saya itu nggak bisa apa-apa, nggak ngerti apa-apa, nggak bisa apa-apa. Yang harus diperbaiki itu ke diri sendiri. Perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Nanti Tuhan yang akan membalasnya. Kalau hubungan kamu dengan Tuhan nggak dijaga, maka kamu akan terus menuntut terhadap manusia. Jangan berharap pada manusia, itu salah saya bilang. Termasuk sama saya nggak bisa apa-apa. Perbaikilah hubunganmu dengan Tuhan, saya bilang kayak gitu Bang Teja. Karena di situ kuncinya. Kalau kita perhatian sama Tuhan, Tuhan yang akan perhatian sama kita. Caranya lewat mana? Bisa lewat mana saja. Bisa saya yang yang jadi berubah sikapnya, ataupun dari lingkungan sekitar yang membaik. Jangan mengharapkan dari saya. Itu namanya relatif. Jangan direlatifkan, saya bilang. Makanya Tuhan itu kan kalau misalkan berdoa mintalah rahmat dariku, mintalah rahmat dariku, karena di dalam rahmat itu ada semuanya, include. Berarti kalau misalkan kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, berarti Tuhan juga yang akan memberikan impact atau balasannya. Bilang kayak gitu Bang Teja. Oke. Jadi sebenarnya Bang Topik juga sebenarnya dikendalikan oleh Tuhan. Bagi orang yang ingin mendapatkan perhatian dari Bang Topik, jangan menyalahkan Bang Topiknya, tapi berharaplah kepada orang yang mengendalikan jiwanya Bang Topik. Maksudnya seperti itu. Ya, begitu ya Bang Topik ya. Kalau dia bisa menyampaikan kepada Tuhan harapannya sampai Tuhan ridho untuk Bang Topik perhatian kepada orang tersebut, pasti Tuhan akan menjadikan itu apabila Tuhan telah ridho. Makanya baik-baiklah seorang itu kepada Tuhan gitu. Giat-giatlah menjolok kepada Tuhan sampai Tuhan ridho. Ya seperti itu maksudnya yang disampaikan Bang Topik. Nah setelah saya berbicara, katakanlah diceramahin sama saya, mungkinnya bahasa ini gitu. Jarak beberapa hari, suasana di sekitar jadi enak Bang Teja. Jadi nyaman gitu. Pulang kerja nyaman. Biasanya nyampe rumah itu hawanya udah lain, gelombangnya udah lain, tapi itu udah enak. Berarti apa yang dibicarakan kemarin potensinya mengalir sama terhadap orang yang saya tuju. Itu yang saya rasakan. Jadi ada pemberitahuan secara gelombang. Oh ini rasanya enak ya. Dikonfirmasilah dengan keadaan sekitar. Oh iya, istilahnya ternyata dia yang dirubah oleh Tuhan.
gitu. Ya mungkin itu ya Ya. yang sedikit pengalaman yang bisa disampaikan buat teman-teman. Ya di sini kita tidak mengajak dan tidak melarang. Bagi yang mau belajar silahkan belajar mencari jati diri. Gak perlu harus lewat tarekat kami, mau tarekat manapun silahkan bebas. Kita gak menyuruh kepada tarekat kami, karena tujuan kami di sini hanya untuk menjolok rahmat dan ridhonya. Mau kita bertambah banyak atau bertambah sedikit, kita gak urus masalah itu, karena itu udah kehendak Tuhan. Yang penting kita senantiasa menjolok rahmat dan ridhonya. Betul. Bahkan bisa sering kami sampaikan bahwa jangan ikut-ikut tarekat kami, bahwa kami itu sering dianggap sesat, syirik dan bid'ah gitu. Makanya bagi orang yang sedang mencari, silahkan cari, semoga berrezeki sampai ketemu jalan dan caranya dan bisa membuktikan sampai hakul yakin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.